Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi, mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Palembang. Dosen pengampu Dr. Hasanal Mulkan SHMH, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional. Ada beberapa poin, yaitu sejarah ideologi Pancasila, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, jenis-jenis ideologi, hubungan Pancasila dan agama, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah ideologi Pancasila. Proses lahirnya ideologi Pancasila berjalan sangat panjang. Tumbuhnya ide tentang Pancasila bersamaan dengan sejarah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Proses tersebut ditandai oleh kemunculan organisasi politik dan kebangsaan seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indis Partij, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain. Sidang BPUPKI secara resmi diselenggarakan untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan UUD yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI. Sidang pertama tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Dalam sidang BPUPKI, terutama dalam membahas dasar negara, beberapa tokoh pendiri memberi gagasannya tentang dasar negara. Tokoh tersebut diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara, yaitu Pri kebangsaan, Pri kemanusiaan, Pri ketuhanan, Pri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Supomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 tidak menjelaskan prinsip atau dasar negara seperti yang diusulkan Yamin, tetapi ia mengemukakan pentingnya bangsa Indonesia memilih aliran pikiran yang cocok untuk menata kehidupan bernegara Indonesia. Prinsip-prinsip atau dasar negara Indonesia merdeka yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip pertama dari Indonesia merdeka yaitu kebangsaan Indonesia sama dengan Muhammad Yamin. Prinsip kedua, internasionalisme tetapi bukan kosmopolitisme yang tidak berakar pada kebangsaan. Prinsip ketiga adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Prinsip keempat adalah kesejahteraan. Prinsip kelima adalah ketuhanan. 5 prinsip yang diusulkan Soekarno atas saran ahli bahasa dinamakan Pancasila. Kata Soekarno, sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita dirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Atas dasar kesepakatan semua pihak, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, baik yang beretnis Jawa maupun non-Jawa, pada akhirnya menyetujui perubahan sila pertama yang terdapat di Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah perubahan tersebut, Muqaddimah UUD 1945 yang sudah diubah substansinya dan namanya disahkan menjadi pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 5 sila yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 sah menjadi ideologi dan dasar negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional. Pengertian ideologi. Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eidios dan logos. Adapun logos berarti ilmu, ajaran atau paham. Pengertian ideologi yaitu keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
memperkuat persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Tipe-tipe ideologi. Ideologi tertutup. Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa reserve. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Kemudian peran ideologi. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk pentingnya membangun negara Indonesia. Jenis-jenis ideologi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungannya. Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofi, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Nasionalisme adalah ideologi orang-orang yang percaya bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ekonomi. Fasisme umumnya dikaitkan dengan rezim Italia dan Jerman yang berkuasa setelah Perang Dunia Pertama, meskipun negara-negara lain juga telah diperintah oleh rezim fasis. Hubungan Pancasila dan agama. Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya untuk mempertemukan antar agama untuk menghindari adanya konflik. Pancasila dan agama juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan. Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya. Pancasila mencantumkan mengenai prinsip-prinsip cinta tanah air sekaligus taat dalam beragama. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Pada era globalisasi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak Indonesia seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Adapun faktor eksternal dan internalnya. Faktor eksternal, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Faktor internal,
pergantian rezim yang berkuasa sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.